Halo sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Nah, kali ini saya berada di pembibitan alpukat desa dusun Mas Kalibening. Dusun Kalibening, Desa Kebandalem, kecamatannya Jambu, Kabupaten Semarang. Kita mau lihat. Mas, ini proses apa ini Mas namanya Mas? Ini proses pergantian polybag. Dari polybag ukuran ke ukuran. Ini cilik ini 18-20 diganti ke 25-30. Oke, terus medianya apa aja ini Mas yang disiapkan? Medianya tanah, terus pupuk kandang, kapur, sama sekam. Sekam ya. Ada perbandingannya enggak ini? Satu-satu Pak. Satu-satu. Oke. Berarti hanya dilepas plastik yang ukuran kecil ya, ke besar, terus tambah media. Betul sekali. Oke. Setelah itu nanti disiram enggak nih? Disiram habis ini. Siram ya. Karena akarnya kan mungkin ada yang singgol, ada yang patah. Oke. Nah, mau tanya Mas, pergantiannya itu kira-kira atau rata-rata umur berapa Mas dari plastik ukuran berapa tadi ke ukuran yang lebih besar tadi? Nggak ada, kalau ukurannya, untuk ukuran nggak ada. Kira-kira sudah ini mulai mupus kayak gini, karena ini kan mau diganti biar akarnya berkembang. Gitu. Jadi kira-kira umurnya ada enggak berapa bulan kira-kira? Yang ini 7 bulan. Oh gitu. Jadi 7 bulan sebesar itu ya. Wayai ganti untuk pengembangan akar maksudnya. Oke. Kalau saya lihat dari teksturnya, terus warna hijau daunnya ini ketoknya kok subur banget. Nah, nutrisinya apa itu Mas? Selain tadi media formula itu. Apa? Pupuknya? Iya. Oh gitu. Keren ya. Sahabat desa, sahabat tani, kita bisa lihat dari warna batang hijaunya begitu sehat. Ini kalau diibaratkan cewek, ini betul, badannya oke. Badannya tok glowing ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat daunnya, wow, segar sekali ya. Ini diibaratkan cewek apa ini? Meni-meni. Ya, jadi hampir semuanya subur sekali ya. Iya, Pak. Mas, pupuknya apa? Ini cuma menggunakan pupuk kandang, Pak. Pupuk kandang aja? Iya. Berarti organik? Betul. Berarti ini alpukat organik? Betul. Luar biasa. Sahabat desa, sahabat tani, jadi tanpa menggunakan pupuk kimia. Ini nanti sampai umur berapa? Atau ketika dipindah di planter bag itu juga sama? Sampai siap tanam. Semua organik? Iya. Wow. Karena kita memanfaatkan dari kotoran-kotoran hewan di kampung sini. Luar biasa. Keren. Nah, sahabat desa, sahabat tani, saya harus menyampaikan barusan saya memang ada agenda ke sini untuk persiapan tanggal 5 besok, tetapi saya ditelepon dari BPP Kecamatan Tuntang atau pendamping lapangan pertanian ya Kecamatan Tuntang untuk acara besok ada panen padi sehat di Kecamatan Tuntang. Nah, terkait dengan padi sehat, ternyata memang menggunakan pupuk organik yang berada di sekitaran kita. Artinya sama, menggunakan pupuk kandang, kemudian kompos untuk tanam padi sehat. Nah, ini entah kebetulan atau tidak, ternyata sama, menggunakan pupuk organik. Pupuk organiknya pupuk dari kotoran kambing. Kambing, betul. Terus ada syaratnya enggak? Kotoran kambing ini yang kekeringan berapa atau kambing apa gitu, ada syarat enggak ini? Kalau di sini jarang yang kambing panggung, itu jarang. Yang gitu. Itu. Berarti domba atau kambing? Domba. Oh gitu. Dan ini enggak langsung loh Pak, enggak langsung untuk langsung dicampurkan, enggak. Nunggu. Biasanya tunggu fermentasi dulu. Oh gitu. Ya. Jadi ya, ciri-ciri fermentasi hancurnya lebih cepat gitu ya? Iya.
Oke, umur berapa tadi? Berapa bulan? 7 bulan. Kemudian ketika memakai plastik ini nanti kira-kira sampai umur berapa, Mas? Siap jual. Sampai siap jual tahunan. Oh gitu. Iya. Berarti ini wis layak ketika ada pembeli pakai ini ya? Iya. Paling enggak nunggu 1 minggu dulu biar akarnya adaptasi dulu. Oke, kita tengok hasilnya seperti ini. Dan termasuk itu juga ya Mas ya? Itu wis pakai plastik ini ya? Iya. Oh. Mas Suryudin, ini selalu siap ready sejumlah berapa? Kurang lebih 7.000. Berarti kalau misalnya ada yang pesen 5.000, akhirnya menyiapkan 5.000 lagi itu juga siap, Mas? Siap. Wow. Siap banget. Ada berapa kelompok tani sini, Mas? 46 anggota. Satu kelompok. Untuk jumlah kelompok taninya? Oh, kalau satu dusun itu ada, satu desa itu ada 13. Satu desa? Ya. Untuk dusun Kalibening? Ada 13? Enggak, satu desa Kebon Dalem itu ada 13. Oh gitu. Karena untuk Kalibening sendiri dusun ada berapa kelompok? Satu. Satu ini? Satu kelompok tani ya. Loh, lah itu bawah-bawah situ? Nah itu termasuk satu lingkup satu. Oh, oke keren. Kelompok taninya cuma satu. Cuman banyak per orangnya, per kepalanya kan banyak. Oh gitu. Mas, kalau misalnya ono order sing paling banyak Mas, siap berapa pohon Mas? Kalau ya, dikumpulkan semua? Ya sekitar 30-an ribu. Satu kali angkatan? Siap? Siap. Wow. Keren. Sini Mas Ridin. Luar biasa. Kelompok tani alpukat Ngudi Rahayu. Dusun Kalibening. Jadi tadi sudah disampaikan siap bila mana ada permintaan, satu kali permintaan sejumlah 30.000 pohon. Artinya pohon yang disiapkan untuk siap tanam itu segitu ya Mas ya. Keren, luar biasa Kabupaten Semarang. Nah, mudah-mudahan ini besok kita kedatangan tamu dari Provinsi Kalimantan Timur. Berharap sekali ada order dan tentunya bisa berkolaborasi. Perlu diketahui di Kabupaten Semarang ini untuk lahan luas, seluas-luasnya sangat jauh sekali ketika dibanding di luar Pulau Jawa. Nah, harapan kami memang ada satu demplot ketika satu seragam dari jenis alpukat ya, yang tentunya misal ambil di sini, kemudian di sana ditanam di tempat yang tersedia luas. Satu waktu kita akan datangi juga ke sana bahwa ini hasilnya dengan kebun alpukat yang terbesar. Harapannya seperti itu, karena di luar Jawa masih banyak lahan yang tentunya kalau kita bicara tentang alpukat. Nah, saya mau tanya Mas, sebenarnya menanam alpukat ini berapa jaraknya, kemudian berapa mulai usia produktifnya, gimana Mas? Bisa dijelaskan Mas? Kalau saya ya minimalnya itu 5x5. Tapi kalau lahannya luas seperti di Kalimantan itu bisa dijarak di atas 6x6 atau 7x7. Oh, artinya pohon satu dengan pohon satunya 6 meteran begitu? Oke. Iya. Terus ketika yang siap tanam ya, siap tanam dari penanaman sampai mulai produktif itu usia berapa tahun Mas? Biasanya di umur 1 tahunan itu sudah mulai siap ditanam. Mulai ini dah nanti ditanam 1 tahun siap tanam. Siap ditanam. Nah, ketika ditanam sampai mulai produktif berbuah berapa tahun Mas? Kalau di umur 1 tahun itu rata-rata ya 2,5 tahun sampai 3 tahun udah mulai berbuah. Oke, 3 tahun misalnya ambil, berarti
bibit umur 1 tahun, gitu ya, ditanam, durasi 3 tahun mulai berbuah. Oke. Nah, ketika mulai berbuah awal ini kira-kira menghasilkan berapa biji atau kilo, Mas? Kalau buah pertama ya, perdana itu ya, paling ya 5 sampai 10 kilo. Oh gitu. Itu alpukat itu berbuah tiap tahun atau terus? Nggak ada leren nih? Tahun ya, biasanya kan 1 tahun bisa 2 kali. Tapi kalau alpukat itu kan nggak kenal musim. Oke, artinya nek kiwis gede siap dipanen, menyusul bunga. Oh, gitu. Nah, oke. Mulai bisa misalnya 1 pohon 10 kilo misalnya. Itu usia pohon berapa kira-kira? Ya di 3 tahunan itu. Begitu ya? Awal mula panen. 10 kiloan misalnya. Terus selanjutnya tentu berkembang sesuai dengan karakter pohonnya. Nanti lebih besar, lebih gede, itu menghasilkan buah yang banyak. Menanam alpukat 3 tahun mulai berbuah, setidaknya 10 kilo 1 pohon. Kemudian tambah tahun tentu semakin besarnya pohon, akar, ranting, dahan, semakin banyak buahnya. Berarti nggak pernah leren ya, Mas? Nggak pernah. Sahabat desa, sahabat tani, nggak ada ruginya menanam alpukat. Sekarang saya mau tanya, pemeliharaannya, Mas, ketika sudah ditanam, ceblok, sudah atau bagaimana? Kalau setelah ditanam ya di umur tanam 1 bulan itu dikasih pupuk sekitar ya 4 atau 5 kilo. Terus nanti di umur 4 bulan, setiap 4 bulan dikasih pupuk terus. Pupuk kandang gitu pokoknya. Jadi kita sama sekali nggak pakai kimia ya? Enggak. Kalau misalnya untuk hamanya, semprot? Hamanya pakai kimia. Tapi pupuknya yang bawah usahakan pakai pupuk organik. Nah, sekarang membuat lubangnya, Mas, untuk penanaman perdana itu ada spesifik nggak? Harus seperti apa? Kalau polybagnya kecil ya, kecil misalkan kayak gini, nanti lubangnya ukuran 50 kali 50. Tapi beda lagi kalau nanti yang ditanam di planter bag. Kan udah gede. Yang segede. Bisa 1 meter, 1 meter. Kita nanti akan lebih spesifik ketika yang ditanam ini bibit umur 1 tahun. Berapa kotak luasan yang disiapkan? 50 kali 50. 50 cukup ya. Itu cukup di lubang, dikasih media pupuk tadi. Nggak ada yang susah, sahabat desa. Pupuknya pakai pupuk kandang. Cukup buat lubangan 50 kali 50. Kemudian bibit yang umur 1 tahun ditanam. 3 tahun kemudian kita mulai panen perdana. Syaratnya, Mas, sinar matahari, air dengan siram-siramnya itu gimana? Ya kalau sinar matahari ya harus. Kalau bisa yang bisa ke sinar terus, langsung ya. Jangan ada penghambat kayak pohon-pohon besar. Terus air siram wajib ya. Apalagi kalau musim kemarau, tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali harus disiram. Itu saja ya. Sinar matahari harus dapat langsung. Jadi ini bagus sekali dikembangkan di luar Jawa mungkin ya. Lahan yang luas, tidak ada tanaman, maka cocok. Nah, sekarang gini, Mas, ada jarak 6 meter dari tanaman perdana umur 1 tahun. Seperti inilah, kita ambil contoh ini siap tanam ya. Kemudian jarak 6 meter ini menuju ke 3 tahun kan masih bisa dimanfaatkan, Mas. Misalnya untuk tanaman jenis apa yang bisa dimanfaatkan di sela-selanya? Lebih bagusnya itu kalau tumpang sari dengan sayuran malahan. Sayuran? Iya. Sayuran. Seperti kubis, wortel, tape. Pokoknya tanaman yang enggak tanaman keras. Kalau kalau misalnya untuk rempah-rempah juga bagus artinya. Jahe, laos. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, ada satu peluang yang tentunya sangat luar biasa dari keterangan yang disampaikan oleh beliau, Mas Suryudin, selaku penggerak juga. Saya kenal lama beliau di alpukatan ning dindi sing digawa pohon alpukat dan buahnya. Nah, kali ini sungguhan kita melihat bibit seperti ini, kegiatan seperti ini yang siap setiap harinya dengan kelompok taninya sebanyak berapa tadi? 46.
enggak untuk bibitnya kesiapan? Ya kurang lebih ya 7 sampai 10.000 itu. Wow, luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu literasi dan menjadi satu edukasi untuk bagaimana pembibitan alpukat. Harapannya kalau di Kabupaten Semarang ada satu edukasi denplot pembibitan, harapannya kami bermimpi sekali untuk perkebunannya yang tentunya luas bisa dikembangkan di luar Jawa. Mas, orang susah ya Mas, tapi saya nggak habis pikir iki sakmene akeh mbiyen lek memulai piye. Sendiri atau langsung kelompok? Dulu saya berempat, terus berempat itu ya berpisah lah, nyari tempat-tempat sendiri. Terus awalnya dulu ya juga sedikit, terus lama-lama ya alhamdulillah bisa sebanyak ini. Keren. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, mudah-mudahan ini menjadi satu tontonan literasi edukasi untuk kita semua untuk bertani. Kalau di Kabupaten Semarang tidak banyak lahan, setidaknya kita punya denplot untuk perkebunannya. Setelah ini kita mau lihat contoh kebunnya. Mas Ketua ya? Mas Ketua, Mas Bendahara. Mas, kalau saya lihat tempatnya ini kan, kalau orang dari luar ke sini kan ini apa ya, medeni, nggak karu-karuan seperti ini. Lah terus ada budidaya pembibitan alpukat. Ini sebenarnya memanfaatkan alam, kondisi alam yang seperti ini atau bagaimana Jan-Jan nih Mas? Yang medeni maksudnya medannya, jalannya, tempatnya memang jurang-jurang. Lah ini kalau kita lihat, nah seperti itu. Terus tapi pembibitan alpukatnya hebat banget. Apa ini Mas sebenarnya? Ada motivasi apa atau memang gimana Mas? Ya kalau untuk medan memang ekstrim ya, oke. Samping itu kita mendapatkan pemandangan yang sangat bagus lah kalau di pegunungan itu. Kalau untuk apa itu budidaya atau kampung sini dikenal sebagai kampung alpukat itu memang karena kita dari kelompok tani itu sama-sama lah kita bergabung bareng untuk promosi, mungkin lewat event atau lewat pameran gitu kan. Itu salah satu cara kita untuk mendongkrak popularitas kita dari kampung sini. Ketika kita bicara tempat atau geografis, ada nggak dukungan dari alam, misalnya suhunya, kemudian kesuburan tanahnya, itu ada nggak dengan kondisi seperti ini Mas? Dengan keterkaitan dengan alpukat itu sendiri? Kalau untuk alpukat itu kesuburan tanah itu tetap pengaruh lah. Pengaruh ya? Pengaruh. Intinya kalau kita ketinggian seperti sini MDPL 750 itu bisa dikatakan MDPL yang tengah-tengah. Oh gitu. Kalau MDPL tinggi kan 1000 ke atas, mungkin MDPL rendah 100 ke bawah itu cocok lah untuk alpukat. Tapi kalau untuk yang MDPL 750 seperti kampung sini itu banyak sekali jenis alpukat yang cocok. Artinya dengan kondisi yang ekstrim tadi, ternyata ada satu keberuntungan ya untuk pengembangan budidaya. Jadi memang Allah itu yang maha besar ya, luar biasa. Ini kita kalau masuk, saya tuh rotok ngeri-ngeri, tapi luar biasa terkait dengan pembibitan alpukat. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, Kampung Alpukat Kalibening punya satu brand jenis peluang, tapi peluang Kalibening. Nah, di belakang ini adalah bibitnya, dan di tempat ini siap untuk menampung kelompok tani, petani, gapok tani dari manapun untuk studi tiru di sini. Jadi di sini ada pembibitan, ada prosesnya, ada satu kelompok tani. Namanya apa Pak? Ngudi Rahayu 2 dusun Kalibening. Jadi satu dusun ini punya satu kelompok tani Ngudi Rahayu 2 dengan jumlah anggota 46 ya. 46 yang siap memasok untuk kebutuhan alpukat sebanyak
puluhan ribu lah. Wow. Ini sudah berapa lama Mas sebenarnya Mas kampung alpukat ini? Oh, kalau pertama kali itu 2011. Berarti itu masih 13 tahun yang lalu. Masih sedikit, belum satu kampung seperti sekarang ini. Oh gitu. Terus ada Tugu itu kan berarti memang satu branding yang diberikan oleh kabupaten, pemerintah daerah, bahwa kampung sini memang di branding kampung alpukat. Itu sejak tahun berapa? Kalau Tugunya baru berapa ya? 1 tahun ya? Iya baru itu. Baru-baru. Alpukat itu. Tapi untuk Kali Bening menjadi kampung alpukat di Kabupaten Semarang itu sudah seantero Nusantara ya? Iya. Terus Pernah pengiriman terakhir paling jauh di mana? Terus seberapa banyak? Mungkin bisa disampaikan. Kemarin itu di Sulawesi. Sulawesi ya? Sulawesi mana itu Mas? Mana itu ya? Pangkep. Oke. Pangkep jenis kepulauan. Oke. Itu sebanyak 2.500 batang. Sulawesi. Kalimantan Tengah. Apa? Palangka. Oh iya tengah berarti. Oke. Oke. Dan besok tanggal 5 kita akan kehadiran 20 orang dari BPPUP Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu tontonan sekaligus literasi untuk kelompok-kelompok tani lainnya, dan kami berharap dari luar Jawa, karena bicara tentang perkebunan tentu butuh satu lahan yang luas. Yang ada tentu di luar Jawa. Kalau di Jawa udah nggak ada tempatnya. Artinya spek tempatnya tentu lebih sempit. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh demplot tanaman alpukat yang sudah produktif. Oke. Jadi ini tempat besok untuk acara. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Di tempat ini itu ada. Nggak apa, biar aktivitas. Di tempat ini ada berapa jumlah pohonnya Mas ini Mas? Sekitar ya 150 ya. Usia? Pak. Usia berapa Mas? Sekitar 4 tahun ini. 4 tahun. 4 tahunan. Berbuah ke berapa? Udah 2 kalinan. 2 kali. Oke, jadi sudah mulai produktif. Sahabat desa, sahabat tani, bahwa menanam alpukat juga bisa ditumpang sari. Samping saya ini kopi. Jadi di tempat ini, berapa tadi ketinggiannya Mas? 750 mdpl? mdpl 750. Nah, di tempat ini juga, di kampung ini juga dikenal dengan kopi Robusta, jambu ya. Jambu juga dikenal dengan produk hasil tani kopi. Kita akan lihat beberapa pohon yang sudah produktif. Mungkin bisa disampaikan Mas, iki perawatannya opo wae? Monggo disampaikan. Aku tak ngesut. Untuk perawatan ya seperti hanya merawat tanaman lain seperti buah-buahan lain lah, kayak mangga, durian dan lain-lain. Yang paling utama, yang paling baku itu ya itu nutrisi bawahnya itu jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa ya 3 atau 4 bulan sekali bawahnya itu dipupuk. Kandang. Cukup itu saja? Iya. Kalau untuk penyiraman Mas? Penyiraman kalau musim kemarau ya harus disiram. Ini sudah termasuk musim kemarau? Ini udah agak besar, ini paling ya 1 minggu sekali. Oh gitu ya? Kuat. Oke. Kalau ini Mas sudah mulai apa namanya? Bunga, terus setelah bunga apa? Proto. Kecil, buah masih kecil. Itu ada nggak perawatan semprotnya? Misalnya kayak durian itu kan ada. Kalau alpukat gimana? Iya. Kalau alpukat sama, tetap ada. Ada ya? Itu nanti dari bunga pun ada. Itu pakai nutrisi khusus bunga. Terus yang
Selanjutnya kalau nanti sudah kroto, buahnya tampak kecil-kecil itu, kita tetap semprot pakai insektisida, karena nanti kalau pas buah kroto kecil itu kan rentan terhadap hama lalat buah. Kalau kita semprot rutin nanti untuk perkembangan pertumbuhan buah itu bagus. Gitu. Berapa kali Mas sampai buah itu dipanen, perawatan khusus buahnya? Khusus buah kalau masih kecil itu biasanya yang harus apa itu namanya lebih sering lah, itu 2 minggu sekali sampai umur 2 bulan nanti. Setelah itu kita lakukan penyemprotan berkala, itu 1 bulan sekali, itu insektisida untuk hama lalat buah. Oke, dari buah kroto tadi sampai panen itu berapa bulan Mas? Rata-rata ya 5-6 bulan. Kayak durian juga ya? Kayak durian ya. Oh. Kalau alpukat gede itu emang agak lama. Kita dengan alpukat kecil 3-4 bulan itu udah dipanen. Kalau alpukat besar ya 5 bulanan lah ini. Oke, jadi perawatannya cukup pupuk kandang. Untuk pupuknya emang khusus semua kandang, nggak ada pakai kimia. Kalau udah besar itu dicampur kimia nggak apa-apa. Oh, sedikit aja. Oh gitu. Imbang lah pupuknya. Saat kecil memang full organik. Ya, wah, keren ya. Keren. Oke. Lah, ini Pak, seluasan ini itu nyemprotnya sih disebut apa? Bawah, daun, rumput. Oh, rumput. Oh, rumput aja. Nah, ya di apa? Itu pohon alpukat, pohon kopi itu kan mati. Oh, gitu. Ya, nanti kalau mati dapat pupuk organik. Oh. Tapi bukan nyemprot pohon alpukatnya. Oh, enggak. Iya, ada lagi kalau kan ada tahapnya lagi. Oh, gitu. Oke. Jadi kondisi kebunnya sebenarnya juga bisa nggo camping juga ya. Bisa. Wah, ini keren. Emang rencananya besok-besok itu ya. Entah berapa tahun yang ya kan ya itu mau kan buat keren nih. edukasi wisata. Edukasi wisata. Teki tendo ning alam tenanan ya. Oke, cukup. Matur suwun.